Jangan salahkan ini. Jangan salahkan ini. Saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Mau yang mana? Mau sepatu gua? Lihat nih, keren nih. Oh, mau mencari pekerjaan, silahkan jadi bodyguard gua, cocok lah untuk nakut-nakutin. Itu tadi video mengenai Bung Rasman ya, sampai suaranya serak-serak basah itu ya, sambil mengatakan rela mati demi perbaikan hukum yang ada di Indonesia ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Andi Tuber. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan beberapa video yang lagi viral ini ya, masih mengenai seputaran Bung Hotman Paris PS Bung Rasman Arif Nasution. Ini makin lama ini makin memanas teman-teman ya. Oke, nggak usah nunggu lama-lama lagi. Barangkali ada teman-teman yang ingin mengikuti updatean video saya yang terbaru, jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe channel Andi Tuber. Nah, mungkin teman-teman mempunyai tanggapan atau komentar sesudah menonton video saya, jangan lupa tulis di kolom komentar saja ya. Sekarang kita lanjut ke videonya Bung Rasman Arif Nasution yang lagi marah-marah ini ya. Apakah kalian tidak malu? Wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim zarab 1 triliun petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Rola Tanur yang ternyata di-OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian bobrok dan bobrok. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini. Jangan salahkan ini. Saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Saya tidak main-main. Kenapa ini saya lakukan adalah karena sebuah tindakan yang barbar. Di awal ketua majelis sudah sangat diktator. Dia tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Ini urusan remeh-temeh. Ini urusan pelecehan yang dalam tanda kutip antara orang dewasa. Dugaan pencemaran nama baik. Seperti yang kita dengar tadi ya, Bung Rasman bilang rela mati demi perbaikan hukum yang ada di Indonesia ini. Juga mengatakan tadi itu Bung Rasman bahwasanya jangan salahkan Bung Firdaus itu tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi videonya Bung Rasman ini. Kita dengarkan lagi ya. Tidak ada video porno di situ. 3 kali terbuka. Kenapa sekarang tertutup? Ada apa dengan Hotman Paris? Kalau Hotman Paris orang hebat, kalau disentuh hukum, sudah tangkap, masukkan saya. Selesai persoalan. Hakim belum periksa kami, sudah ada siaran pers. Kalau itu benar, saya akan turun. Panggil kami siap menjelaskan semuanya apa yang terjadi dengan kasus itu. Jadi kami datang ke sini menyampaikan keberatan kami, minta hakim bertindak dan agar institusi Mahkamah Agung, malu kita, malu. Mahkamah Agung bukan bersih sekarang. Mahkamah Agung bukan bersih dan meminta hakim supaya bertindak ini. Harus bertindak. Banyak orang kotor, jaksa juga, hakim juga, polisi juga, pengacara juga. Mari kita sama-sama berbenah. Apa Anda pikir Anda makan dari uang negara terus Anda suka-suka? Siaran pers apa itu? Tadi saya lihat juga ada preskon. Panggil kami dong. Ada badan pengawas Mahkamah Agung. Mana peranmu? Jangan biarkan kasus ini. Tidak apa-apa, saya akan hadapi. Maaf, agak panjang. Silakan. Banyak
banyak orang yang kotor ya, menganggap hakim, jaksa, polisi itu banyak yang kotor itu. Oke, sekarang kita dengarkan lagi ya pendapat dari Bung Rasman ini. Bahwa ini penegasan hari ini dan Tanya. untuk apa dan apakah Kami meminta agar Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengganti hakim yang bersangkutan. Pertanyaannya, bolehkah diganti? Boleh. Kalau hakimnya tidak netral, tidak profesional. Jangan dilihat kami sepotong-sepotong. Itu akumulasi sudah 3 sidang sebelumnya. Kami berontak secara konstitusional. Kalau saya dibilang contempt of court dan Firdaus, bagaimana dengan Nikita Mirzadi yang mendorong Mike sampai jatuh dan melempar kertas di muka persidangan? Apa maksudnya? Ini merambat ini pastinya ya. Sampai menyebut Nikita Mirzani juga ini. Ada jaksa juga. Kalau itu contempt of court dihukum. Bagaimana dengan hakim yang melompat pas dengan terdakwa yang melompat ke meja ketua majelis mau menangkap karena kecewa dia di Baiwati? Apa tidak cukup itu jadi pembelajaran? Kok Anda masih merasa hakim-hakim punya solidaritas? Harusnya panggil kami, koreksi. Permintaan kami sangat sederhana, terbuka untuk umum dan live oleh media. Itu saja. Di mana logikanya? Orang yang terdakwa minta terbuka, selalunya orang yang korban minta terbuka. Ini tidak kebalik. Terus hakim sekarang atas nama dia berkuasa bilang kami dilaporkan bahwa ya udah, kalau memang begini hukum udah. Pak Prabowo sudah mengatakan, nih saya putar ya, mana kode. Dipotong ya, videonya dipotong ini lanjut aja ini, lanjut. Hakim bisa dibeli, gunakan akal sehat. Salahkah kami kalau kami curiga dari awal ini hakim nggak benar? Ada hakim yang kami pukul? Tidak ada. Firdaus naik ke meja. Tapi sayang, seribu sayang, para lawyer pimpinan OA, terutama Kongres Advokat Indonesia Siti Jamaliyah, hobi sekali mencopot, memberhentikan, memecat anak buahnya tanpa disidang etik. Dan Bang Otto Hasibuan bilang, kalau ada lawyer yang mengadu melalui media sosial, itulah pelanggaran etik. Hotman bicara itu, dan Hotman itu sudah dipecat oleh Pradi Bang Otto. Sekarang dia di DPR, Dewan Pengacara Nasional. Dan apalagi kami ini bergerak untuk membela kepentingan klien, tapi saya sampai di meja persidangan, salah kami melakukan protes? Tidak boleh. Kalau mereka malaikat oke, tapi mereka juga kotor. Kalau itu mari kita sama-sama awasi. Itu saja. Cukup ya kami. Oke Bang, masuk Bang. Itu tadi tanggapan dari Bung Rasman ya, yang menangani persidangan di Jakarta Utara kemarin, yang mana mengatakan hakim banyak yang kotor ini ya. Nah, serang kita dengarkan ya kata-kata dari Bung Hotman Paris ini mengenai tanggapan yang rela mati dan siap untuk dipenjara itu ya. Yuk kita tonton sama-sama nih kata-kata dari Bung Hotman Paris ya. Nah, ini dia. Buat aku sama si botak itu, orang dia cuma bisanya berantem mulu kayak mak-mak ya. Dia persis berantem mulu kayak nenek dia di kampung sana di Padang Sidempuan. Itu makanya gue tenang. Jadi kenapa tenang banget? Yang kedua saya tenang, saya udah biasa menghadapi perkara kayak ini. Saya udah 38 tahun jadi pengacara. Rasman itu bukan ancaman, dia itu hanya dia benar-benar bergaya seperti tante-tante dia di kampung, berantem mulut gitu loh. Berarti menurut Abang dia udah ada rasa malu gak sih Bang? Udah mendeklarasikan juga katanya masuk organisasi terbaru, tetap kayak dia bisa bersidang. Aku malah bingung apakah dia punya rasa malu atau tidak. Bung Hotman Paris bingung nih.
Rasman Arif Nasution ini punya rasa malu apa ndak, ini bingung nah. Bung Hotman Paris bingung. Ya, terus dia ngaku-ngaku lagi mau pergi ke tinggal di luar negeri. Hei Rasman, emang lu punya duit tinggal di luar negeri? Hei, punya duit, terus bini-bini kamu mau dibawa ke Singapura? Ya, kalau kau melakukan itu di Singapura, hitungan menit kau udah di penjara, langsung hakim perintahkan konten impor. Makanya jangan asal ngomong, ya, jangan asal ngomong, ya. Kalau dari segi ekonomi pun kau sama saya itu kayak bumi dan langit, you are nothing, you nggak ada apa-apanya. Aku nggak sombong, memang klien gue itu ratusan, memang klien gue itu sangat banyak. Terlalu meremehkan Bang Rasman ya. Menganggap Bang Rasman ini nggak punya uang nih, tinggal di luar negeri. Dengarkan lagi ya. Ya, hampir semua konglomerat gue yang pegang. Bahkan Prabowo klien saya 25 tahun. Hasim adiknya klien saya sampai sekarang. Semua konglomerat gue yang pegang. Karena apa? Saya puluhan tahun jadi dilatih sama pengacara-pengacara bule. 4 tahun saya di Australia. Jadi benar-benar jam terbangnya sudah tinggi. Makanya saya berkelakuan pun tenang gitu loh. Ya. Ada lagi? Ya. Ada pesan nggak sih? Senyum-senyum dulu. Bang, ada pesan buat Bang Rasman untuk Firdaus? Oke, Bung Rasman, apa yang kau lakukan mempermalukan istri dan anak-anakmu. Apa yang kau lakukan membahayakan dirimu sendiri. Kau menuduh hakim yang sedang mengadili kamu sebagai koruptor. Kau membahayakan diri sendiri. Kamu teriak-teriak, kamu bilang tidak takut di penjara. Bohong. Dianggap bohong ya, karena nggak takut di penjara itu dianggap bohong oleh Bung Hotman Paris. Siapa sih yang nggak takut di penjara itu? Pastilah takut ya. Kita dengarkan lagi. Karena justru karena kau takut di penjara, makanya kau teriak-teriak. Kau mencoba mencari perhatian untuk Firdaus. Hei Firdaus, kau pengacara dari mana sih? Aduh, tingkah lamu itu benar-benar udah deh. Saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu hampir semua konglomerat gue yang pegang, semua perkara itu gue yang pegang. Lu apa sih? Yuk ngaca dong dirimu, ngomong aja sana sini di mana di media nggak tahu logikanya sama sekali nggak ada. Malu dong dirimu sendiri ya. Oke, semua orang sudah ratusan juta penduduk Indonesia telah mengejek Rasman dan Firdaus. Kasihan orang tuamu, kasihan anak binimu. Dia nih, begini dong gaya pengacara ya. Nanti gue pinjamin kau satu. Dipamerin nih, Rasman dipamerin ya. Seperti yang kita lihat tadi ya, sambil pamer gini. Ada Bung Hotman Paris ini. Kita dengarkan lagi ya. Mau yang mana? Mau sepatu gua? Jadi keren. Oh, ratusan juta. Benar, ratusan juta. Dari hasil ya. Jadi orang punya harisma itu karena orang tahu dia bermutu, berkualitas, nggak sekedar bohong sana sini, berkuak-kuak nggak jelas, ya. Oke, contohlah gaya gua. Anda mau jalan-jalan, nanti saya bawa naik Lamborghini. Lamborghini terbaru sudah datang, yang lama juga ada, mobil gue banyak di garasi gua. Itu namanya baru pengacara, oke? Hai Rasman dan Firdaus, ya. Kasian dulu. Untuk PN Jakut seperti apa sih Bang udah melakukan langkah tegas ini? Apa? Pesannya untuk PN dan Jakut udah melakukan langkah tegas ini? Ya, terima kasih kepada pimpinan Mahkamah Agung, terima kasih kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI, terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena benar-benar menjaga marwah wibawa dari pengadilan. Dipamerin terus ya, Bung Rasman sama Bung Firdaus itu. Tapi ada satu lagi, orang ini tidak ada alasan lagi untuk bisa bersidang. Cabut SK Pengadilan Tinggi tentang SK BAS atau
berita acara sumpah sebagai salah satu syarat untuk bersidang. Karena di berita acara sumpah itu isinya adalah saya bersumpah akan menjaga martabat pengacara dan menghormati hukum dan peraturan. Itu salah satu sumpahnya. Kalau itu disumpah berarti sumpah itu sudah dilanggar. Kalau sumpah dilanggar berarti surat sumpahnya harus dicabut. Kalau itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, maka selamanya Firdaus dan Rasma tidak lagi bersidang. Dan kalau mau sesudah nanti kalau bahasa dicabut, kalau Anda mau mencari pekerjaan, silahkan jadi bodyguard juga, cocok lah untuk nakut-nakutin tante-tante di sana. Ya. Ada lagi? Itu oke. Terima kasih Bang. Itu tadi tanggapan dari kata-kata Bung Rasman ya. Itu tanggapan dari Bung Hotman Paris, yang mana mengatakan Bung Hotman Paris ini apa punya uang kalau tinggal di luar negeri. Terlalu meremehkan nih Bung Hotman Paris ini ya. Oke, barangkali ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika teman-teman mempunyai tanggapan atau komentar, dan jika ingin mengikuti updatean video saya yang terbaru, jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe channel AndiTuber. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Wassalam.